Sobatku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 31 Desember 2020, hari ke-7 dalam Oktav Natal. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobatku yang dikasihi Tuhan, prolog dari Injil yang baru saja kita dengar, ini mengalir dari hati seorang murid yang dikasihi namanya Yohanes. Menunjukkan kepada kita bagaimana gereja dapat bertahan dari krisis akibat himpitan macam-macam tantangan, sehingga umat beriman dapat terus-menerus berkembang. Bisa bertahan dalam iman yang benar, dan gereja berkembang hingga sekarang karena menerima kasih karunia demi kasih karunia yang berasal dari kepenuhan keilahian Tuhan Yesus, Sang Sabda Allah yang menjadi manusia. Dan oleh karena kasih karunia-Nya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sobatku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah di akhir penghujung tahun 2020. Di akhir tahun 2020 ini kita diajak untuk berani melihat ragam peristiwa yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kita mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, pendapatan berkurang, kebutuhan bertambah. Ada di antara kita yang pernah sakit karena virus COVID-19, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan berjuang untuk menghadapi saat-saat kehilangan itu. Memang benar bahwa betapa susahnya
mengalami dan menghadapi masa-masa sulit itu. Akan tetapi, tetap ada alasan bagi kita untuk bisa bersyukur atas kasih karunia-Nya yang bisa membuat kita tetap bertahan, tetap survive hingga sampai saat ini. Selain melihat perjuangan dan kesusahan di tahun ini, malam tahun baru ini juga bisa menjadi saat berahmat bagi kita. Saat di mana kita bisa memberi nama macam-macam berkat dan anugerah yang tetap bisa kita alami hingga kita masih bisa hidup sampai saat ini, sampai sekarang ini. Rahmat terbesar dan sumber dari segala rahmat adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri di tengah-tengah kita. Seperti yang diungkapkan dalam sabda hari ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Dan dari kepenuhan kasih-Nya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka kita diundang untuk terus menimba kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus yang penuh kasih itu. Keyakinan bahwa kasih karunia demi kasih karunia mengalir atas hidup kita inilah yang membuat kita bisa tetap bersyukur atas masa lalu dan membuat kita semakin pede, semakin percaya diri saat menghadapi dan menatap hari-hari depan kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menguatkan tiap langkah perjuangan hidupku. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang menguatkan dalam menghadapi lika-liku hidup di sepanjang tahun ini. Aku mengeluh, aku menderita, aku menangis dalam hati, aku kosong, aku kesepian, aku kacau, namun aku tetap yakin bahwa di saat aku mengalami itu semua, Engkau ada dan membuatku kuat. Aku pun bersyukur atas ragam berkat yang tak terduga, yang telah aku alami di tengah masa-masa keterpurukanku. Berkat yang kuterima menjadi keyakinanku untuk menatap ke depan, menjalani hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Saudara-saudariku, kasih karunia demi kasih karunia melimpah atas kita dari kepenuhan kasih Allah yang Maha Tinggi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersyukur atas kasih-Nya di masa silam, menatap hari depan dengan penuh harapan, dan limpah berkat Tuhan untuk kita semua. Amin.